Baru-baru ini, nama Ustadz Yusuf Mansur ramai diperbincangkan oleh warganet setelah kemunculan video yang memperlihatkan dirinya diduga tengah meluapkan amarah yang kemudian tersebar luas di jagat maya. Dalam video tersebut, Ustadz Yusuf Mansur terlihat curhat terkait bisnis investasi syariah yang ia dirikan. Seolah geram dan kesal, Ustadz Yusuf Mansur pun tampak menggebrak meja saat dirinya mengatakan bahwa ia butuh uang 1 triliun rupiah demi membesarkan nama bisnis yang ia kembangkan itu. Mengingat perilaku Ustadz Yusuf Mansur yang begitu berbeda dari biasanya, lantas apa penyebab pimpinan pondok pesantren Darul Quran ini nampak emosi dan juga marah-marah, hingga video marah-marahnya itu pun ramai diparodikan. Di sisi lain, Ustadz Yusuf Mansur kini juga tengah jalani sidang wan prestasi. Ya, pria 45 tahun itu digugat atas kasus dugaan ingkar janji alias wan prestasi atas dana investasi uang patungan usaha hotel serta apartemen, haji dan umroh. Sebanyak 12 orang pun menggugat secara perdata kepada Ustadz Yusuf Mansur atas kasus tersebut di Pengadilan Negeri Tangerang, hingga sidang pun telah digelar sebanyak 7 kali. Lantas seperti apa pula perkembangan kasus ini? Dan bagaimana pula selain Ustadz Yusuf Mansur yang membuat kehebohan di sosial media, sang putri Wirda Mansur pun namanya turut viral di jagat media sosial lantaran munculnya 24 impian Wirda. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ustadz Yusuf Mansur tengah jadi perhatian publik setelah beberapa hari yang lalu warganet dihebohkan dengan beredarnya sebuah video di mana memperlihatkan Ustadz Yusuf Mansur yang diduga emosi hingga menggebrak meja. Dalam video berdurasi 2 menit 20 detik itu, terdengar Ustadz Yusuf Mansur yang tengah curhat terkait bisnis investasi syariah yang ia dirikan. Seolah geram dan kesal, Ustadz Yusuf Mansur pun tampak menggebrak meja saat dirinya mengatakan bahwa ia butuh uang 1 triliun rupiah demi untuk membesarkan nama bisnis yang ia kembangkan itu. Kini video tersebut ramai jadi pembicaraan. Benarkah dalam waktu dekat Ustadz Yusuf Mansur akan membawa masalah ini ke jalur hukum? Bisa saya ngajak ngomong Anda semua, saya butuh duit 1 triliun buat ngegedein pesantren. Bisa. Anda tahu saham kami sekarang berapa? Yang satu nilainya bakal 1,4 triliun rupiah. Ini video lama bukan video baru. Inilah yang saya sampaikan bahwa sekali lagi ada aktor intelektual yang tidak suka sama beliau, yang selalu mencari-cari kesalahan beliau. Padahal sudah saya sampaikan bahwa video ini adalah video hampir 1 tahun yang lalu, ya kan? Videonya juga jelas, clear, dari awal sampai akhir tuh hampir 1 jam 19 menit gitu. Cuman mereka potong, ada yang Pak Kiai terlihat seperti, ya kan, seperti marah. Padahal itu bukan marah, tetapi memberikan ekspresi semangat, ya, buat keluarga besar Paitren. Jadi bahwa yang disampaikan sama Pak Kiai itu bukan marah-marah, bukan butuh uang 1 triliun, bukan. Saya luruskan bahwa itu adalah isi daripada motivasi, ya, bahwa Paitren sudah 8 tahun dan kalau mohon maaf sahamnya itu sudah ditaksir orang sekitar 1,4 triliun. Artinya ini kan pencapaian yang luar biasa gitu.
Pak Kiai memberikan motivasi kepada seluruh anggotanya, pada seluruh keluarga besar Pak Itren, kita jangan sampai menyerah. Kita harus semangat. Bisnis itu kan banyak lika-likunya, ya kan? Banyak hambatannya, ya kan? Untuk sukses itu kan tidak mudah, tidak gampang. Jadi ini Pak Kiai hanya memberikan perumpamaan, ya, bahwa kita mau maju, mau sukses itu tidak mudah dan tidak gampang. Jadi bukan marah-marah, di sini justru ekspresinya itu memberikan semangat. Kita udah coba diskusi dengan Polda Metro, tapi karena kesibukan beliau ya yang padat banget belum sempat untuk buat BAP gitu. Itu kita udah coba mengambil langkah hukum kok. Kita sudah kumpulkan banyak bukti-bukti untuk laporan pidana terhadap aktor intelektual itu kita sudah kumpulkan semua. Ya, sudah ada, sudah dalam bentuk CD, dalam bentuk USB, ya kan, sudah tinggal kesiapan Pak Kiai datang ke Polda Metro. Ada banyak orang yang kemudian dihajar, tapi kalau kemudian dia becoming stronger, ya dia hebater. Siapapun yang di Indonesia ini mengalami cacian, makian, bulian, tekanan, itu bersabar sehingga kemudian bisa menjadi orang yang lebih hebat lagi di kemudian harinya. Sontak video itu pun sempat trending dan menuai pro kontra hingga Ustadz Yusuf Mansur pun lantas klarifikasi lewat postingan media sosial di mana ia menulis tentang pertahanan kesabarannya yang jebol. Pelajaran penting buat saya. Tahunan berusaha sabar, berusaha nyabar diri. Tahunan. Tapi setelah letih, harusnya jauhin HP dan sosmed. Sebab bisa jebol pertahanan nyabar diri. Dengan jadi yang kecewa, marah-marah, sebel, ngamuk, ribut, ngeluh. Semoga kawan-kawan semua tidak seperti saya. Menang terus melawan emosinya. Titip doa buat saya ya. Tulis Ustadz Yusuf Mansur. Dan di tengah video marahnya sang Ustadz yang kini tengah viral, alih-alih warganet justru mengedit video tersebut dan dijadikan sebuah konten parodi. Dari mana duitnya? Ustadz, tanggal 32 saya gajian Ustadz, sabar ya Ustadz. Dari mana duitnya? Saya nggak tahu, Pak. Nanti kita cari. Emang buat siapa? Demi siapa? Demi Tuhan! Makanya kalau netizen ini kan ya kita hormatilah netizen, karena netizen kan melihat berita ini kan hanya sepotong-sepotong. Orang nyari-nyari kesalahan kita apa, orang-orang nyari kejelekan kita apa, ya biarin aja. Nggak ada ngaruhnya. Nggak ada ngaruhnya. Digugat oleh 12 orang atas kasus dugaan ingkar janji alias wan prestasi atas dana investasi uang patungan usaha hotel serta apartemen haji dan umroh. Lantas seperti apa pula perkembangan kasus yang menyeret nama Ustadz Yusuf Mansur ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, di sisi lain, Ustadz Yusuf Mansur kini juga tengah jalani sidang wan prestasi. Ya, pria 45 tahun itu digugat atas kasus dugaan ingkar janji alias wan prestasi sejak Januari 2022 lalu atas dana investasi uang patungan usaha hotel serta apartemen haji dan umroh. Sebanyak 12 orang pun menggugat secara perdata kepada Ustadz Yusuf Mansur atas kasus tersebut di Pengadilan Negeri Tangerang hingga sidang pun telah digelar sebanyak 7 kali. Lantas benarkah Ustadz Yusuf Mansur justru merasa bersyukur kasus ini dibawa ke jalur hukum supaya terang benderang statusnya di mata profesional lembaga lantaran ia merasa tak sepenuhnya salah mengingat patungan dan fisik usahanya begitu nyata adanya.
Kalau masalah gugatan ini Ustadz kooperatif dihadapi dengan menunjuk kuasa hukum, dengan menunjuk kami sebagai tim pengacara beliau. Karena kan Ustadz ini di sini sekarang ada 3 gugatan di pengadilan negeri Tangerang itu. Satu lagi saya baru dengar kabar di Jakarta Selatan ada 1 gugatan lagi. Ya insya Allah Ustadz menghadapi gugatan itu inilah siap insya Allah ya dijalani aja dan taat proses. Memang kalau dari awal sih niatan dari para penggugat itu hanya pengembalian aja. Yang penting ada tidak ada yang dirugikan dan saling untung-menguntungkan antara dua belah pihak. Kalau di gugatan itu 170 sekian plus 8% ya per tahun, ya 8% per tahun. Terus kalau untuk nanti itu kerugian material, dan sedangkan untuk imaterial kita minta kurang lebih ya 500 juta. Mereka mengatakan bahwa Pak Kiai melakukan investasi bodong. Ya. Bagaimana orang mengatakan investasi bodong? Orang patungan usahanya nyata ada, jelas, fisiknya ada di dekat bandara namanya Hotel City. Jadi kalau fisiknya ada, kita tidak bisa mengatakan bahwa bisnis ini bodong. Yang namanya bisnis investasi bodong itu fisik bisnisnya itu tidak ada, ini ada. Jadi klien saya dalam hal ini tidak pernah melakukan investasi bodong. Ini investasi nyata ada. Ya, secara terang-terangan Ustadz Yusuf Mansur akan menghormati proses hukum yang berlaku, hingga ia pun akan menerima dengan tangan terbuka jika dirinya dinyatakan bersalah. Sudah menjalani sidang sebanyak 7 kali, lantas seperti apa pula perkembangan kasus Wan Prestasi ini? Benarkah proses persidangan ke depan? Tinggal menunggu putusan. Kita harus menghormati proses hukum gitu aja. Ini proses udah masuk ke pengadilan, ya sudah kita hormati. Dan saya bukan tidak hadir terus, tapi diwakili oleh barisan pengacara. Ya kita tunggulah. Kalau memang saya dinyatakan nanti bersalah, ya pokoknya saya ikut. Terkait masalah perkembangan kasus yang dihadapi oleh klien saya, dalam hal ini adalah Pak Kiai, kan mungkin rekan-rekan juga sudah tahu bahwa mereka kan lagi mengajukan gugatan di pengadilan negeri gitu. Jadi kalau dari Pak Kiai sih, Pak Kiai pasti ikut aturan main ya, aturan main dalam artian bahwa ini adalah negara hukum, semua beliau akan ikutin aturan main prosedur hukum yang berlaku di negara kita. Jadi kawan-kawan pengacara pun sudah dampingin Pak Kiai ya, untuk menghadapi di proses persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang gitu. Jadi mungkin udah hampir 7 kali sidang lah ya gitu. Jadi kita ikutin aja proses hukum sesuai dengan aturan main yang berlaku. Tinggal tunggu putusannya seperti apa. Kalau dari Pak Kiai sendiri sih ya kita sudah siap lah, bukti-bukti kita semua sudah lengkap. Kita sudah banyak mengembalikan yang memang patungan usaha itu mereka minta kembali. Klien kami sudah mengembalikan. Selain Ustadz Yusuf Mansur yang memuat kehebohan di sosial media, lantas seperti apa pula sang putri Wirda Mansur yang kini namanya juga turut viral di jagat media sosial lantaran munculnya 24 impian Wirda yang menghebohkan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selain nama Ustadz Yusuf Mansur yang sedang menjadi sorotan publik, lantaran diduga mengamuk karena membutuhkan uang sampai triliunan rupiah demi menjalankan bisnisnya. Rupanya sang anak Wirda Mansur juga tengah menjadi sorotan lantaran unggahan lawas milik Wirda yang berisi deretan impiannya tersebar kembali di media sosial. Ya,
tampak dari sebuah unggahan di mana menunjukkan daftar 24 impian Wirda yang ingin ia capai, di mana Wirda menargetkan impian-impian tersebut tercapai dalam waktu 10 tahun. Namun selain impian yang ingin dicapai mulai dari target urusan keagamaan, pendidikan, ada beberapa poin yang sangat disoroti oleh warganet. Di mana Wirda yang ingin mempunyai kemewahan duniawi dari penghasilan 100 miliar sehari, omset perusahaan yang tembus 100 triliun rupiah hingga bisa membeli 100 buah jet pribadi. Punya rumah di atas 30 M, beli 100 private jet, punya 1000 perusahaan besar, borong Lamborghini dan Ferrari. Tulis Wirda. Sontak, daftar impian Wirda Mansur ini pun mendapat banyak komentar dari warganet. Saat ini belum, jujur belum, nggak mikirin sama sekali. Apalah itu gebetan, pacar apa segala itu, bahkan nggak ada waktu untuk mikirin ke sana gitu. Karena emang bener-bener ini waktu buat orang gitu, buat karyawan, buat anak-anak MAB gitu ya. Target terdekat ya. Kebetulan kan alhamdulillah sekarang nih aku lagi kuliah di UK, cuman lagi karena pandemi jadi di Indonesia. Targetnya sih pengen cepet-cepet nyelesain kuliah pastinya dan lebih fokus sama apa yang udah dibangun. Apalagi kan kemarin kita habis bikin komunitas milenial anti bokeh yang ternyata tuh minatnya banyak banget gitu kan. Jadi ngajarin ke teman-teman yang usianya pada muda tapi pengen berwirausaha tanpa modal, nggak ngerti gimana caranya. Aku bikin kelas setiap minggu gratis. Selain itu, belum lama ini jagat maya juga sempat dihebohkan oleh Wirda Mansur terkait riwayat pendidikannya. Ya, Wirda bahkan sampai viral lantaran dituding oleh warganet berbohong. Pernah berkuliah di sejumlah kampus ternama mancanegara, di antaranya Oxford University dan University of Buckingham di Inggris hingga Raffles University di Singapura. Atas hal tersebut, Wirda akhirnya dipertanyakan oleh banyak pihak terkait latar belakang pendidikannya. Ia pun bahkan sempat mendapat cibiran dari sejumlah pihak atas pengakuan yang ia buat tersebut. Secara belak-belakan, sebagai ayah Ustadz Yusuf Mansur membenarkan bahwa Wirda memang tengah mengambil studi di University of Buckingham dan mengambil jurusan bisnis. Sementara itu, terkait heboh bahwa Wirda Mansur merupakan lulusan Oxford University, Ustadz Yusuf Mansur pun turut memberikan penjelasannya. Emang kebetulan aku sekolah di luar negeri itu dari sejak SMP ya, udah di 3 negara. Jadi SMP sempat di Jordania di Arab, kemudian pindah ke Amerika dan SMA-nya di Inggris. Memang secara mandiri tentu beda gitu ya, beda, jelas lebih mandiri, lebih dewasa, lebih matang karena udah belajar hidup sendiri. Sejak usia belasan, sejak usia dia bahkan lebih kecil daripada 13 tahun udah tinggal di Amerika. Saya udah liatin segala bulian netizen, cacian netizen itu tanda cinta mereka aja. Mereka cinta, perhatian sama Kak Wirda, jangan sampai Kak Wirda bohong, jangan sampai Kak Wirda dusta, jangan sampai Kak Wirda tuh ngada-ngada gitu. Dan kan emang nggak pernah ngada-ngada dengan izin Allah. Oxford University itu cuma salah satu kampus di kota Oxford. Jadi kota Oxford tuh kayak food court gitu, isinya berbagai macam kampus gitu loh. Jadi sebenarnya mah tinggal gitu doang, mau kuliah di Oxford mak. Itu kenapa ada Allah. Nah itu kan yang Kak Wirda ajarin kan sama teman-temannya, sama adik-adiknya yang masih pada SD SMP. Lo mau nggak lo kuliah di Amerika? Lo mau nggak lo kuliah di Inggris? Kak Wirda itu menurut saya mending jangan dimusuhin. Karena sama siapa lagi dengan izin Allah bisa belajar langsung sama orang yang kemudian punya pengalaman. Nggak banyak kan. Kak Wirda waktu SMA di ujung pernah di sana dan pernah ikut Accelerate AP gitu, memang di Oxford, di kota Oxford, di mana salah satu kampusnya itu namanya Oxford University. Nah akhirnya Kak Wirda yang memang udah gampang banget masuk kampus mana aja di Oxford kota itu, di Oxford City, Kak Wirda milih di Buckingham, agak minggir dikit gitu, dekat Buckingham Palace gitu. Dia Buckingham University, cuman kan emang ya semua juga daring kan, online, walaupun ada di Inggris pun online. Nah online ini dia lagi ada kesusahan juga nih karena problem waktu kan, 6 jam bedanya. Jadi kalau umpama di sono kelas mulai jam 8, lah di sini jam 2 dia. Jam 2 pagi. Nah gitu-gitu tuh
Nah, Kak Wirda kemudian mau swing, dia bilang mau swing ke mungkin kalau ada masih bisa slot mau ngambil ITB, UI atau UGM yang kelas internasional, atau dia ke Singapura atau ke Malaysia. Ya, kita lihat aja. Kak Wirda ketika masih di SMA aja udah sit in di Birmingham University. Sit in Birmingham University. Viral lagi nih, bohong lagi aja. Bagaimana bohong lo, dosen yang masih pada ada di sono. Cuma kan yang begini kan masa nuntut klarifikasi mulu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.